Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Selamat pagi jemaat sekalian, baik yang saat ini beribadah secara onsite di gedung gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Sungguh bersyukur karena hanya oleh anugerah Allah semata kita bisa datang ke tempat ini untuk bersekutu, untuk berkumpul bersama, memuji dan menyembah Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Allah. Jemaat sekalian, kita sungguh mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Allah ini juga turut dirasakan pemazmur, sehingga ia mampu mengatakan dan memohon kepada Allah. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dalam respons kebaikan dan kasih Allah dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur dan kasih kita kepada Allah. Mari kita memuji Allah kita, sebab Ia adalah Allah yang layak menerima segala pujian, pengagungan, dan sembah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik,
Ibadah kita pada siang hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, keindahan kasih Allah sekiranya terus membuat kita memiliki kerinduan untuk menaikkan sembah kita hanya kepada Dia. Mari kita kembali menaikkan hormat dan pujian kita hanya kepada Allah Tritunggal. Berilah hormat padanya. Nats pengakuan dosa bagi kita sekalian terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Ia rela memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus agar kita bisa selamat dari hukuman maut. Namun, seringkali kita membalas kasih Allah itu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Kita gagal menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah dan justru terpikat pada kesenangan dan keinginan dunia. Saat ini dengan penuh kerendahan hati, mari kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Evangelis Henry. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur kalau kami, Tuhan sudah panggil, pilih menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Bukan saja Allah yang besar, agung, maha kuasa, yang jauh di sana, tapi Engkau juga adalah Allah Immanuel, Allah yang dekat dengan kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang ada di dalam diri setiap kami masing-masing. Bersyukur ya Tuhan, karena kedekatan ini kami akhirnya bisa memanggil-Mu sebagai Bapa, memanggil-Mu sebagai orang yang dekat dengan kami, bukan orang yang jauh di sana. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Sewaktu kami melihat akan keagungan kasih karunia-Mu, kami pun menyadari kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami lebih banyak melakukan apa yang menjadi keinginan daging kami dan bukan keinginan roh dalam hidup kami.
Karena itulah Tuhan, sebelum kami lebih lanjut di dalam ibadah kami memohon Engkau menyucikan kami, mengampuni kami kembali Tuhan. Supaya setiap yang kami kerjakan dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia, tapi bisa menjadi satu korban bakaran yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, perbaharuilah kami, dan biarlah bukan hanya kami meminta ampun, tapi hari demi hari pun Engkau menolong kami untuk menjadi akan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri. Berita anugerah hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saat ini kita naikkan pujian sampai akhir hidup. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita untuk taat dan setia menuju sampai akhir hidup.
dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini vokal grup remaja akan membawakan pujian bagi Tuhan dengan judul Berkat Bagi Keluargaku. Jemaat sekalian, bulan ini adalah bulan keluarga di GKM Hosana. Lagu-lagu pujian dan khotbah dalam ibadah bulan ini akan mengangkat tema-tema tentang keluarga. Pada hari ini, Evangelis Henry akan menyampaikan khotbah dengan tema menjadi berkat bagi keluarga. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, Keluargaku adalah surgaku. Pujian ini akan menjadi lagu tema kita di bulan keluarga ini. Aku dan seisi rumahku
karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Teman sekalian, dunia ini selalu berusaha untuk menghancurkan atau membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah di tengah-tengah gejolak kehidupan kita, sama seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita tetap punya semangat itu, komitmen itu dalam mengikut Tuhan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu sekali lagi dalam doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami punya waktu hari ini, bukan hanya memuji, menyembah Tuhan, mengakui akan dosa salah kami dan meminta pengampunan daripada-Mu. Tapi kami juga punya waktu untuk menikmati akan firman Tuhan. Menikmati akan suara Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan melalui kebenaran di Alkitab. Kami berdoa kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap kami yang merenungkan. Supaya firman itu bukan hanya kami dengar begitu saja. Tapi firman itu menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami. Dan akhirnya juga dapat berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah waktu di depan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berkaitan dengan bulan keluarga, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, menjadi berkat bagi keluarga. Doa dan harapan saya, juga harapan tim hamba Tuhan adalah setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang kita menjadi berkat bagi keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi berkat bagi keluarga dimulai dengan dua pertanyaan mendasar. Dua pertanyaan yang seharusnya selalu kita ingat dan selalu kita tanyakan dalam diri kita pada waktu kita ingin menjadi berkat. Pertanyaan pertama adalah, berkat apa yang keluarga Anda butuhkan dari Anda? Berkat apa yang keluarga Anda butuhkan dari Anda?
Pertanyaan kedua, berkat yang Anda berikan kepada keluarga Anda, apakah itu sesuai dengan kebutuhan utama keluarga Anda? Dua pertanyaan ini membantu kita untuk mengenali dengan tepat apa kebutuhan utama dari keluarga kita, sehingga kita juga dapat memberkati mereka tepat dan sesuai dengan kebutuhan utama mereka. Dan pada waktu itu terjadi, maka kita akan menjadi berkat bagi mereka. Dalam kenyataan Bapak Ibu sekalian, kita sering berjumpai ya. Ada keluarga yang merasa sudah memberkati keluarganya. Tapi ketika ditanya kepada keluarganya yang lain, keluarganya mengatakan belum diberkati. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena ketidakklopan dari apa yang harusnya diberkati oleh seseorang. Saya membawa sebuah contoh, misalnya ini ya, di sebuah kota ada seorang bapak pernah bercerita bahwa dia sejak masa mudanya sudah bekerja keras, berusaha mencari uang supaya dapat menghidupi keluarganya dan memberikan keluarganya kehidupan yang layak, yang baik. Dan puji Tuhan, kata bapak itu, memang dia berhasil dalam usaha, dalam pekerjaannya, dan memiliki banyak harta benda. Dan dia memberkati keluarganya. Dia menyekolahkan anaknya ke sekolah yang terbaik. Pada waktu anak-anak lain belum punya komputer, anaknya sudah punya komputer. Pada waktu anak-anak lain mungkin belum les ini dan itu, dia sudah memberikan les kepada anak-anaknya. Dan memberikan semua fasilitas yang dibutuhkan kepada anak-anaknya. Tapi dia mengatakan, sungguh aneh tapi nyata. Di masa tuanya, dia merasa terasing dari keluarganya. Dia mengatakan, setelah semua yang saya kerjakan buat keluarga saya, setelah semua keringat dan air mata, tapi anak saya tidak bisa dekat kepada saya. Setiap hari anak-anaknya diam di kamar, ngurusi urusannya sendiri, tidak banyak bicara dengan dia. Lalu pada waktu bapak ini meminta tolong kepada anaknya, hal-hal kecil saja. Tolong bantuin ngajarin HP ini bagaimana cara pakainya, atau tolong bantuin beli tiket di Traveloka. Mau berangkat, anaknya nggak mau bantu. Lalu dia mengatakan, bukan cuma demikian, pada waktu ngobrol sama anaknya, kalaupun ada waktu mereka berbicara, bukan terjadi pembicaraan yang baik. Papanya waktu menasihati anaknya, mengarahkan, memberikan bimbingan, anaknya meresponnya dengan marah, merasa tertekan, dan akhirnya timbullah pertengkaran. Sehingga bapaknya juga malas ngomong sama anaknya juga malas ngomong sama bapaknya. Nah, dia mengatakan, di masa tua, saya heran, setelah semua yang saya lakukan untuk memberkati keluarga saya, tapi anak-anak saya tidak bisa melihat semua kerja keras saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan keluarga ini ya? Kalau kita tanya anaknya, kenapa kamu demikian kepada papamu? Anaknya akan menjawab apa? Saya senang, kami senang dengan semua yang papa berikan. Tapi bukan itu saja yang kami inginkan. Itu bukan kebutuhan utama kami. Kami perlu papa sebagai papa. Nah, itu bisa maksudnya banyak sekali. Tapi intinya adalah apa? Anak-anak dari bapak ini belum merasakan bahwa bapak ini telah memberkati mereka dengan memenuhi kebutuhan utama mereka. Dengan harta benda, iya. Dengan barang-barang, iya. Tapi ada kebutuhan utama yang papanya tidak berikan kepada anak-anaknya. Akhirnya terjadilah ketidakklopan, dan akhirnya berkat yang diberikan tersebut dirasa bukan berkat oleh anak-anaknya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, hari ini ya, kalau kita bersama ingin menjadi berkat bagi keluarga kita, kita harus memulainya dengan dua pertanyaan sederhana ini, dua pertanyaan dasar yang harus selalu kita tanyakan kepada diri kita. Berkat apa
yang keluarga kita butuhkan dari kita? Dan apakah berkat yang sudah kita berikan kepada keluarga kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka? Supaya kita benar-benar bisa memberkati mereka. Hari ini kita akan belajar dari sebuah keluarga di dalam Alkitab, di mana mereka mempraktekkan dua hal ini. Mengenali kebutuhan keluarganya, dan akhirnya mengambil satu tindakan nyata untuk memberkati dengan memenuhi kebutuhan utama keluarga mereka tersebut. Saya mengajak kita membuka kitab Rut di dalam Perjanjian Lama. Ini akan menjadi satu contoh keluarga yang saling memberkati. Kita akan belajar dari keluarga ini, suka duka dan bagaimana proses dalam kehidupan mereka sampai akhirnya mereka menjadi berkat. Kita membuka kitab Rut di dalam Perjanjian Lama setelah kitab Hakim-Hakim sebelum kitab 1 Samuel. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, nanti kita akan membacanya bertanggapan. Saya ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat kedua, kita baca sampai ayat yang ke-6. Saya akan membahas kitab Rut ini semuanya ya, tapi kita membaca 6 ayat dahulu, kemudian nanti ayat-ayat berikutnya saya akan tampilkan di LCD, dan nanti berikutnya kita akan ada membaca lagi bersama-sama. Nah, sekarang kita membaca dulu Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai 6 secara bertanggapan. Saya mulai terlebih dahulu. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Apa yang baru kita baca menceritakan ya keluarga dari seorang yang bernama Elimelek. Elimelek ini punya seorang istri bernama Naomi, dan mereka punya anak laki-laki ada dua, namanya Mahlon dan Kilion. Lalu dikatakan terjadilah kelaparan di Israel, di kota mereka Bethlehem, sehingga mereka harus pergi ke tanah asing yang bernama Moab. Nah, sampai di tanah Moab, rupanya kehidupan mereka tidak seperti yang mereka rencanakan. Mereka baru tinggal di Moab, kepala keluarganya Elimelek meninggal dunia. Kemudian Naomi menikahkan kedua anaknya laki-laki tersebut, mengambil perempuan dari Moab. Tetapi setelah 10 tahun tinggal di Moab, kehidupan tidak lagi berpihak kepada mereka. Kedua anak laki-laki dari Naomi juga meninggal dunia. Sisanya hanya 2 orang menantunya, Orpa dan Rut. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan ya, betapa sedihnya Naomi. Dia yang dari awal pergi ke Moab untuk membangun satu kehidupan yang baru, yang kehidupan berharapkan ada sukacita, tapi bukan sukacita yang dia dapat. Malah sebaliknya, duka cita yang sangat mendalam. Dia kehilangan suaminya dan dia kehilangan kedua anaknya laki-laki. Kalau seorang istri kehilangan suami, ada sebutannya ya.
namanya dia menjadi janda. Seorang suami kehilangan istri, dia menjadi duda. Tapi saat seorang ibu atau seorang ayah kehilangan anak, kita bisa tahu tidak ada sebutannya ya. Nggak tahu kenapa begitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa memang kehilangan seorang anak itu adalah satu hal yang melawan natur alam ini. Karena seharusnya yang meninggal duluan itu adalah orang tua, bukan anak. Jadi kalau orang tua kehilangan anak, itu sedihnya sangat mendalam sekali ya. Nah, kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Naomi. Dengan satu pengharapan dia pergi ke Moab, tapi sampai di Moab dia kehilangan semuanya. Yang hanya bersisa adalah kedua menantunya. Dan dikatakan di dalam kitab Rut pasal yang pertama, setelah mereka kehilangan semuanya, Naomi berencana untuk pulang kembali ke Bethlehem, ke Israel, ke tanah kelahiran mereka. Lalu pada waktu mereka berkemas, mereka dalam perjalanan pulang, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Jadi Naomi minta menantunya pulang saja. Ini bukan mengusir ya, tapi Naomi tidak ingin menantunya pun hidup dalam kesusahan yang sedang dia alami. Karena Naomi ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya harta benda, tidak punya anak, tidak punya ini dan itu untuk hidupnya. Sehingga mungkin dia tidak dapat lagi memberikan hal yang baik kepada menantunya. Dan dia mengatakan, pulang saja kalian ke rumah orang tua kalian. Tentu supaya mereka bisa memiliki kehidupan yang baik. Tapi kitab Rut mengatakan indah sekali. Kedua menantunya nggak mau pulang. Mereka sambil menangis bersama dengan Naomi mengatakan, tidak, kami tetap ikut dengan kamu. Nah, Naomi kembali lagi mengatakan kepada kedua menantunya ini, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Jadi kedua kali Naomi masih mendorong kedua menantunya ini untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan di dalam kitab Rut diceritakan lagi, setelah permintaan yang kedua ini dari dua menantu, satu mencium Naomi lalu pamit pulang ke rumah orang tuanya. Tapi yang seorang lagi yang bernama Rut tetap tinggal untuk mengikut Naomi pulang ke Israel. Nah, Naomi mungkin bingung ya lihat menantunya ini menantu kok mau ikut susah ini ya. Ada apa? Akhirnya Naomi berkata lagi kepada Rut, lihat, iparmu itu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah juga mengikuti iparmu itu. Dia dorong lagi Rut untuk pulang. Bukan mengusir ya, tapi supaya Rut tidak ikut susah, tapi memiliki satu kehidupan baru yang lebih baik di tengah-tengah bangsanya sendiri. Dan kita lihat menarik sekali. Kalau tadi Rut diam, sekarang dia nggak mau pulang lagi. Lalu dia berkata kepada Naomi, janganlah desak aku pulang, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Jadi kepala batu juga ya Rut ini. Disuruh pulang oleh mertuanya,
dia nggak mau pulang. Dia tetap mau ikut dengan Ruth, dengan Naomi ke tanah Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mungkin berpikir ini menantu macam apa? Kenapa dinasihati oleh mertuanya dia tidak nurut? Berulang-ulang tidak mau nurut. Orpa mungkin lebih baik dalam pandangan kita. Orpa 2 kali disuruh pulang, dia akhirnya nurut, pulang. Tapi Ruth ini berulang-ulang dia nggak mau pulang juga, tetap mau ikut Ruth. Nah ini membawa kita harusnya kepada sebuah pertanyaan. Mengapa Ruth ini tidak menurut kepada Naomi? Apakah dia ini seorang yang keras kepala? Apakah dia ini seorang yang memang suka melawan? Atau kenapa ini si Ruth ini? Dia tidak menurut kepada permintaan daripada mertuanya Naomi tersebut. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Ruth ini tidak menurut bukan karena dia ada maksud jahat kepada Naomi. Tapi karena dia mengasihi Naomi. Dan di dalam konteks tema khotbah kita hari ini, Ruth tidak menurut karena dia tahu kebutuhan utama Naomi. Dia tahu yang dibutuhkan Naomi itu bukanlah permintaannya diikuti. Yang Naomi butuhkan adalah seorang penolong untuk merawat dan membantunya membangun hidupnya kembali. Nah Ruth tahu sekali mertuanya ini butuh seorang penolong. Kondisi Naomi seperti apa? Dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, dia tidak punya apa-apa. Kalau dia dibiarkan pulang ke Israel seorang diri, bisa kita bayangkan seperti apa hidupnya Naomi di depan. Dia sudah tua, mungkin dia sudah kesulitan bekerja dan lain sebagainya, dia sulit menikah dan lain sebagainya, sehingga untuk membangun kehidupannya lagi akan sangat sulit sekali. Dan Ruth tahu kebutuhan daripada Naomi ini, sehingga dia nekat, keras kepala, pokoknya kamu kemana saya ikut kamu. Sehingga harapan dari Naomi pun tidak diikutinya. Harapan Naomi tadi kita sudah melihat pengen pulang sendirian ke Israel. Pulang dengan putus asa, dengan tidak ada harapan, mungkin meratapi hidupnya yang pahit tersebut di Israel seorang diri. Tapi bersyukur ya, Naomi ini punya seorang menantu yang sangat baik sekali. Bukan cuma baik, tapi dia dapat mengenali kebutuhan daripada Naomi. Dia tidak boleh dibiarkan seorang diri, dia harus ada penolong, dia harus dibantu untuk membangun kembali kehidupannya. Dan bukan cuma dia tahu, dia juga mengambil satu tindakan nyata untuk membantu Naomi. Bahkan sebuah tindakan yang sangat sulit sekali ya untuk dilakukan kalau kita bayangkan dalam kehidupan nyata. Dia dari Moab tanpa punya apa-apa, pergi ke kota Bethlehem di Israel untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. Dengan seorang yang tua yang tidak punya apa-apa. Nah saya nggak tahu ini namanya nekat atau apa ya. Tapi saya percaya bukan nekat. Ruth ini punya iman yang besar. Bahkan mungkin bisa kita katakan dia termasuk salah satu pahlawan iman. Walaupun tidak ditulis di dalam kitab Ibrani sebagai pahlawan iman. Bapak Ibu mungkin ingat bapak orang beriman siapa dikatakan di Alkitab? Siapa namanya? Abraham. Nah tapi bagi saya Ruth ini seperti Abraham, bahkan lebih lagi dari Abraham. Mengapa? Mereka ini sama-sama orang yang dipanggil untuk pergi dari kota kelahirannya ke Israel. Tapi pada waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim ke Israel, agak beda ceritanya sama Ruth. Abraham itu pergi dengan iman, tapi disertai dengan janji-janji Tuhan. Jadi waktu dia di Ur Kasdim, Tuhan berbicara, ada suara dari langit kepada dia, kamu akan kujadikan berkat, aku akan memberkati kamu, anakmu akan banyak seperti bintang di langit dan sebagainya, ayo pergi ke Israel. Dan dia pergi ke Israel. Dan dia pergi, ada janji Tuhan menyertai dia, ada istrinya, ada anaknya, ada harta bendanya,
ada bujang-bujangnya dan lain sebagainya. Jadi dia pergi itu dengan satu kekuatan yang penuh untuk menolong dia hidup di Israel. Tapi bandingkan dengan Rut. Rut ini dari Moab ke Israel, dia nggak punya apa-apa. Yang dia punya cuman iman saja. Iman itu pun tanpa janji Tuhan. Dia tidak tahu waktu dia akan tinggal di Israel, hidupnya akan seperti apa dia nggak tahu. Nah, tapi kita sungguh indah ya melihat bagaimana seorang wanita yang mengasihi mertuanya tersebut, dia ingin memberkati mertuanya tersebut, jalan yang sulit itu pun dia lalui dengan iman kepada Allah Israel yang menjadi Allahnya Naomi. Bagi saya ini seorang pahlawan iman, ya, bukan dengan janji-janji Tuhan, tapi memang dia beriman bersandar pada Tuhan untuk dapat memberkati akan mertuanya Naomi yang dalam kesendirian tersebut. Dan kita lihat dalam kitab Rut, setelah akhirnya Rut berkeras, Naomi mengizinkan Rut itu untuk ikut dia pulang ke Israel. Lalu diceritakan sampai di Israel, orang-orang melihat Naomi dan mereka mengenalinya lalu mengatakan, itu Naomi. Mungkin dipanggil, halo Naomi, apa kabar Naomi dan lain sebagainya. Pada waktu Naomi mendengarkan hal itu, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dikatakan dalam kitab Rut, Naomi berkata kepada mereka semua, jangan sebutkan aku Naomi, yang artinya senang, bahagia. Sebutkanlah aku Mara, yang artinya pahit. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dia marah kepada orang-orang Israel yang kenal dia, memanggil dia Naomi. Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena hidupku sangat pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku pulang. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tentu adalah gambaran seorang yang sedang dalam duka cita, dalam kepedihan, kesusahan yang sangat besar sekali ya. Tapi menarik sekali dalam Rut 1 ayat ke-22, penulis kitab Rut menuliskan apa? Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah saya kasih tanda hitam tebal ya. Menurut Naomi, dia pergi dengan penuh, pulang dengan tangan kosong. Tapi menurut penulis kitab Rut mengatakan, tidak, kamu tidak kosong Naomi. Dikatakan apa? Naomi pulang bersama-sama dengan Rut. Jadi dia itu sebenarnya tidak pulang sendirian, tidak dengan tangan kosong. Tapi dia pulang membawa Rut, seorang penolong bagi dia. Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat ya dalam kehidupan nyata kita. Kadang di tengah-tengah kesulitan, penderitaan, kita itu seperti Naomi. Tidak bisa lagi melihat namanya ada harapan, jalan keluar. Yang kita lihat cuman kesusahan kita, penderitaan kita. Bahkan kita tidak bisa melihat Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Pulang dengan penuh, pergi dengan penuh, pulang dengan kosong. Tapi dia lupa, dia ada Rut. Nah biarlah kita juga saat ini Bapak Ibu sekalian ya, mungkin dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan, kita di tengah-tengah penderitaan, jangan merasa sampai kita ini orang paling susah sedunia ya. Ya kita menderita, kita wajar saja. Kita mungkin bisa mengeluh dan lain sebagainya ya. Itu satu hal yang wajar, menangis. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kita tetap ada pertolongan, tetap ada harapan, tetap bisa saja ada jalan keluar. Naomi itu tidak pulang seorang diri, tidak dengan tangan kosong. Dia ada seorang penolong bernama Rut.
Nah, jika kita dalam posisi seperti Naomi ya, biarlah kita pun jangan ditutup mata kita dengan tidak adanya pengharapan. Biarlah tetap kita bisa melihat ada pengharapan di dalamnya. Ada teman-teman kita, ada keluarga kita, ada gereja, ada kelompok kecil kita, ada si A, ada si B, dan jangan lupakan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seburuk apapun, sepahit apapun hidup kita, sebenarnya kita tidak pernah kosong, tidak pernah sendiri dalam hidup kita. Minimal ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tapi kita bisa pahami kenapa Naomi tidak menyadarinya. Karena memang dia dalam masa yang sangat sulit, sangat pahit sekali dalam kehidupannya. Dan walaupun demikian, Ruth sebagai penolongnya tidak merasa tersinggung ya. Biar aja dia nggak nganggap aku ada gitu ya, datang sendiri. Padahal aku di sampingnya, mungkin Ruth bilang. Ya nggak apa-apa, karena aku ingin menolong dia. Aku ingin jadi berkat bagi mertuaku ini ya. Nah, setelah habis kitab Rut pasal pertama, dimulailah Rut pasal yang kedua. Setelah mereka sampai di Bethlehem, mereka mungkin tinggal, mereka tidur satu malam, maka besoknya Rut, perempuan Moab tersebut berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Jadi di sini kita lihat ya, ini sebuah tindakan nyata lagi dari Rut kepada Naomi untuk memberkatinya. Bukan cuma dia menemaninya supaya tidak sendirian, tapi dia juga membantu Naomi untuk mencari makan, mencari nafkah. Dan dia tidak tunggu disuruh oleh Naomi ya, "Ayo kamu pergi kerja." Dia dengan inisiatif. Dia berkata kepada Naomi, "Biarkan aku pergi memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Nah, Bapak Ibu sekalian, pada zaman Israel, orang-orang Israel itu punya sebuah hukum dan kesepakatan bersama ya, bahwa orang yang miskin di antara mereka itu tidak boleh sampai kelaparan. Dan caranya adalah apa? Orang-orang yang miskin, yang kesulitan, itu boleh untuk memulung, untuk memungut sisa-sisa panen di ladang-ladang milik orang Israel. Jadi silakan aja dipungut ya. Jadi sisanya bukan panen yang utamanya, tapi sisanya itu boleh dipungut. Nah, Rut ini dia tahu kebiasaan ini sehingga dia pergi. Dia nggak kerja, tapi dia memulung saja di ladang miliknya orang-orang Israel yang punya ladang-ladang jelai, ladang-ladang gandum. Dan dikatakan dalam Rut pasal 2, rupanya Rut ini mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika dia sedang memungut bulir-bulir jelai itu, bosnya yang punya ladang tersebut melihat, "Wah, siapa perempuan ini?" Lalu dia tanya kepada mandornya, "Siapa perempuan ini?" Mandornya bilang, "Ini adalah Rut, menantunya Naomi yang pulang dari Moab ke Israel." Nah, pada waktu mendengar nama Rut, pemilik ladang tersebut yang bernama Boas, dia ingat, dia tahu akan Rut yang mengasihi mertuanya dengan luar biasa, menemani dari Moab, meninggalkan papa mamanya, meninggalkan tanah kelahirannya kepada Israel, menuju kepada Israel. Nah, akhirnya dia panggil kepada Rut. Dia bilang, "Rut, kamu gak usah lagi memungut jelai di ladang yang lain. Kamu pungut saja di sini. Nanti aku juga akan memerintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya ya motongnya itu jangan terlalu banyak gitu ya. Biar sisanya yang bisa kamu pungut juga banyak. Dan kamu juga usah khawatir kalau kamu lapar, kamu ikut saja makan dengan pekerja-pekerjaku. Dan kalau kamu haus, kamu ikut saja minum bersama pekerja-pekerjaku. Anggaplah kamu sebagai pekerjaku di sini." Jadi dia memberikan satu keistimewaan kepada Rut. Dan akhirnya Rut ya bersuka cita. Dia dapat memungut, tapi hasil pungutannya bukan sedikit ya, banyak. Dan setelah selesai jam menuai tersebut, Rutnya pulang ke rumah. Lalu dia bertemu dengan Naomi. Dia membawa ya
bulir-bulir jelai tersebut. Dan Naomi terkejut melihat hasil daripada bawaan si Rut. Maka berkatalah Naomi kepada Rut, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang ini pada siapa aku bekerja hari ini adalah Boas." Nah, setelah mendengar nama Boas, Naomi merespon kepada Rut. Dia mengatakan kepada Rut, "Aku tahu orang itu. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Nah, Bapak Ibu lihat kalau ayat ini, saya membacanya ya. Ini ada perubahan suasana dalam kehidupan Naomi. Yang awalnya sedih, putus asa, tidak ada harapan. Tapi sekarang agak berubah suasananya. Jadi apa? Sekarang dia punya semangat lagi, punya pengharapan. Dan seakan-akan dia melihat ada sebuah jalan keluar untuk kehidupannya yang sulit dan pahit tersebut. Dia mengatakan, "Aku tahu orang itu. Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Berarti sekarang ada harapan. Nah, ini sungguh indah sekali ya. Bisa kita pelajari sampai sini. Bahwa apa? Pada waktu kita menjadi berkat kepada keluarga kita ya. Seperti yang dilakukan oleh Rut kepada Naomi dengan mengerti kebutuhan utamanya Naomi tersebut. Terkadang bukan saja secara fisik yang kita dapat penuhi, tapi juga kebutuhan secara emosi, secara spiritual. Seperti dalam ayat ini. Di sini saya melihat bahwa Rut bukan cuma membawa satu makanan kepada Naomi, tapi dia membawa harapan yang baru kepada Naomi. Yang hidupnya dulu dia rasa pahit, sekarang dia bisa melihat, wah ini ada jalan keluar. Bisa ada seorang penebus. Pada waktu kita menjadi berkat Bapak Ibu sekalian, tentu dengan cara mengerti kebutuhan utama ya dari keluarga kita. Nah, jangan anggap sepele itu. Pada waktu kita mengerti kebutuhan utama itu dan kita melakukan hal untuk memenuhi kebutuhan utama itu, kita bisa membawa satu kehidupan yang baru kepada keluarga kita. Orang itu mungkin putus asa, sekarang bisa punya harapan. Orang itu mungkin A, sekarang dia bisa jadi B. Dia akan menjadi semakin baik. Dan kita lihat dalam kehidupan Naomi, dia sekarang punya harapan. Dia bangun. Dia bukan lagi menjadi seorang yang putus asa. Dia bukan lagi seorang yang mau menyerah dalam hidup. Sekarang dia mau berjuang untuk hidupnya. Nah, karena itulah di dalam pasal ketiga diceritakan lagi ya. Indah sekali. Bahwa sekarang dia punya harapan. Dan dia bukan hanya ingin mendapatkan berkat. Sekarang dia ingin menjadi berkat bagi Rut. Dia juga belajar untuk mengenali kebutuhan utama dari Rut. Nah, dikatakan dalam pasal 3 ayat pertama, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Nah, di sini Naomi sudah dalam secara mungkin emosinya sudah stabil ya, pikirannya juga mungkin sudah stabil. Sekarang dia bisa melihat keluar dari dirinya. Bukan cuma minta dia berkati, sekarang dia mulai mau memberkati Naomi, memberkati Rut. Dia mengatakan ini artinya apa? Dia ingin mengatakan, "Ayo, kamu ini ada baiknya menikah lagi saja." Ya, mungkin dalam bahasa yang saya terjemahkan sehari-hari. Kamu menikah lagi saja. Ya, supaya kamu punya keluarga, punya seorang suami yang bisa melindungi kamu dan membuat kamu berbahagia. Naomi bukan lagi seorang yang dulu minta dikasihani, minta diberkati. Sekarang setelah diberkati Rut, dia berbalik menjadi seorang yang membawa berkat. Dia juga mengenali Rut. Kebutuhannya adalah seorang suami untuk tempat berlindung bagi Rut. Nah, siapa suaminya yang diusulkan oleh Naomi? Naomi mengusulkan tentu adalah Boas. Tadi, bos yang punya ladang. Nah, tentu pada waktu dia
mencoba menjodohkan ke Boas, itu bukan karena dilihat Boas ini kaya ya, punya ladang gandum, bukan. Tapi dikatakan di dalam ayat sebelumnya ya, Rut pasal 2 tadi apa? Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi di bangsa Israel itu ada sebuah kebiasaan juga, bahwa seorang kaum keluarga, yang keluarga yang lain itu kesulitan menderita, dia wajib untuk menolong keluarganya tersebut. Termasuk dengan menikahi mungkin istri dari anggota keluarganya tersebut yang meninggal. Ya, atau membeli tanah dan lain sebagainya. Jadi ada hukum-hukum Israel pada waktu itu. Dan kaum kerabat itu wajib untuk menikahi istri ataupun suami dari keluarganya yang kehilangan ya pasangannya. Nah, Naomi kan mengerti akan kebiasaan Israel ini, sehingga dia bilang, ayo kamu sekarang menikah saja. Bukan karena itu Boas kaya, tapi karena Boas itu adalah orang yang memang wajib untuk menikahi akan Rut. Nah, akhirnya kalau kita baca dalam pasal ketiga sungguh menarik sekali. Naomi bukan cuma ngomong ayo kamu menikah, tapi dia memberikan saran-saran praktis bagaimana supaya Rut ini bisa akhirnya menikah dengan Boas. Saya mengajak kita membuka Rut pasal 3 ya Bapak Ibu sekalian. Kita baca bersama-sama secara bertanggapan lagi ya. Kita mulai dari pasal 3 ayat kedua sampai ayat kelima. Sebuah ayat yang gak terlalu banyak lah ya, beberapa ayat saja. Kita baca bertanggapan lagi, saya ayat kedua, Bapak Ibu sekalian ayat ketiga, dan seterusnya sampai ayat kelima. Rut pasal yang ketiga ayat kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Silakan. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, di sini Naomi menjadi berkat bagi Rut. Bukan memberi dia harta, bukan memberi dia ini dan itu, tapi dia memberikan sebuah nasihat untuk memenuhi kebutuhan utama daripada Rut, seorang suami. Nah, dia bilang, ayo kamu pergi ke tempat si Boas itu. Tapi sebelumnya kamu mandi dulu, kamu pakai pakaian yang bagus, dan lain sebagainya. Lalu pada waktu dia beristirahat, kamu berbaring di kakinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham, ini bukan berarti Naomi ini mengajarkan atau menasihati Rut hal yang tidak baik ya, menggoda ataupun mencoba membawa Boas dan Rut ini ke dalam sebuah perzinahan, bukan. Tapi Naomi itu sedang menasihati cara untuk memberi kode kepada Boas supaya mau menikahi daripada Rut. Nah, kalau kita baca tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, pada waktu Boas melihat Rut, dia tahu kebutuhan utama dari Rut. Dia tahu kebutuhan dari Rut ya. Kebutuhannya adalah perlu gandum, perlu jelai diambil untuk menghidupi akan mertuanya Naomi tersebut. Nah, tetapi itu bukan kebutuhan utama dari Rut. Kebutuhan utama dari Rut apa Bapak Ibu sekalian? Ya, seperti yang dikatakan Naomi, dia membutuhkan seorang suami. Nah, Boas ini kan tidak mengerti, dia juga mungkin tidak berani ya. Ayo kamu menikah dengan saya, baru sekali ketemu ya. Tapi Naomi tahu kebutuhan utama Rut dan dia tahu Boas ini berhak untuk menikahinya. Memang itu cara di dalam kebiasaan Israel. Karena itulah dia bilang, ayo kamu mandi pakai yang bagus, kamu baring dekat kaki dia. Bukan menggoda, bukan ingin jatuh dalam perzinahan dan lain sebagainya. Tapi itu sebuah kode ya, sebuah tanda. Ayo, yang aku butuhkan ini adalah seorang suami.
Dan diceritakan dalam pasal 3 pada waktu Rut berbaring di kaki Boas. Boas kaget ya, siapa ini berbaring kakiku? Lalu dia lihat, ini seorang wanita, siapa kamu? Aku Rut, kerabatmu yang harus kamu tebus. Nah akhirnya karena kan Boas mungkin gak ngerti ya harapan kebutuhan utama dari Rut yang harus ngomong dengan nasihat dari Naomi ya. Kamu harus menikahi aku loh, aku ini kerabatmu. Nah Boas juga kan orangnya itu baik ya, jadi dia tidak asal langsung mengawini dan lain sebagainya. Di dalam pasal 3 ayat 12, Boas mengatakan kepada Rut demikian. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib mendebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah ini artinya apa? Sebelum Boas, ada seorang lagi kaum kerabat Naomi yang lebih berhak duluan untuk menikahi Rut. Nah Boas tahu masih ada keluarganya, dia gak boleh langsung ya, walaupun Rut maunya nikah sama Boas. Dia bilang kamu sabar, tunggu, aku akan cari penebus itu dulu satu. Kalau dia mau menikahi kamu, ya kamu menikah sama dia saja, kamu kan juga dapat keluarga. Tapi kalau dia tidak mau, aku yang akan menikahi kamu. Dan akhirnya apa yang dikatakan dalam Rut pasal yang keempat. Boas itu pergi ke pintu gerbang Israel. Lalu dia menunggu penebus ini untuk lewat. Dan benar penebus itu lewat dan dia katakan kepada penebus tersebut. Nah mari kita lihat pasal keempat. Ayat 1 sampai ke 6 ya. Bapak Ibu perhatikan, saya bacakan buat kita sekalian. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dilihatnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ya, jadi kita membaca di sini ya, Boas ini juga tidak asal-asalan. Dia tahu Rut mau menikahi dia langsung menikahi. Enggak, ada caranya. Sabar, ada penebus. Dan penebusnya cuman pengen tanahnya saja, enggak mau Rutnya, enggak mau menikahi Rut. Ya mungkin tadi dia katakan, karena dia tidak mau merusak milik pusakanya, mungkin dia sudah punya istri ya, sudah punya keluarga. Dia kalau beli tanah itu dapat juga Rut, dia harus menikahi lagi. Mungkin terjadi hal yang tidak baik di keluarganya. Makanya dia tidak mau. Akhirnya Boas yang memang ya single seorang diri, akhirnya dia berhak untuk menebus. Dan dikatakan setelah itu dia menikahi akan Rut ini ya. Dia menikahi Rut dan mereka hidup berbahagia, punya anak. Nah Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini agak panjang memang kita melihat ayat-ayat ya, tapi sungguh indah sekali. Kita bisa melihat bagaimana sebuah keluarga berjuang untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Memberkati dengan cara apa? Dengan mengenali kebutuhan dari keluarganya itu apa. Rut mengenali kebutuhan Naomi, seorang penolong. Dan dia menolong Naomi. Setelah ditolong Naomi, setelah ditolong Rut, Naomi akhirnya bukan hanya menjadi orang yang menerima berkat,
dia juga menjadi pemberi berkat. Dia mengenali kebutuhan Rut. Dia perlu seorang suami, bukan cuma perlu bekerja untuk hidup mereka, dia butuh seorang suami. Dan lalu setelah itu dia menasihati Rut untuk memberi kode kepada Boas. Dan Boas waktu dikasih kode, dikasih tahu dia harus menikahinya, Boas juga tidak lepas tangan. Dia tahu dia wajib untuk menebus, dia wajib untuk menolong keluarga daripada Naomi ini. Sehingga dia melakukan segala sesuatu ya, ketemu dengan penebus yang lain, panggil tua-tua, dan dia menikahi Rut setelah penebus itu tidak mau menikahi Rut. Dan kita lihat sungguh indah. Menjadi berkat dari keluarga dimulai dengan hal yang sederhana. Mencoba peka, mencoba mengerti apa kebutuhan dari keluarga kita. Sehingga kita memberkati mereka. Dan sungguh indah sekali firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dari keluarga yang saling memberkati ini, akhirnya bukan cuma mereka yang merasakan berkat di antara mereka. Tapi keluarga mereka akhirnya menjadi berkat. Keluar dari diri mereka sendiri. Saya mengajak kita membaca Rut pasal 4 ayat yang ke-17. Nah, kita baca ini ayat terakhir. Ya. Mari kita baca lagi ayat ini sama-sama ya. Kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan setelah mereka saling menjadi berkat. 1, 2, 3. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Nah, jadi dari ayat ini kita tahu apa? Dari keturunan Boas dan Rut, dua generasi ke bawahnya, itu akan lahir siapa? Daud. Daud itu siapa? Raja Israel. Raja yang memberkati Israel. Lihat ya, dari sebuah keluarga yang biasa, yang bahkan hampir mati kelaparan, kesusahan, tidak ada lagi harapan. Tapi karena seorang yang mengenali kebutuhan keluarganya, ya, keluarga ini kembali bangkit. Saling memberkati keluarganya, bahkan bukan cuma keluarganya diberkati. Mereka akhirnya memberkati Israel dengan kehadiran Daud. Israel menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang masyhur di mana-mana. Dan dari Daud kita tahu, keturunan Daud siapa? Bapak Ibu sekalian? Salomo memang anaknya. Tapi yang jadi berkat bagi dunia adalah Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus itu lahir dari keturunan Daud. Nah, kita lihat sungguh satu hal yang indah firman Tuhan ya. Dari sebuah keluarga yang biasa, yang bahkan putus asa, saling memberkati, akhirnya keluarga ini bangkit, memberkati Israel dan bahkan memberkati dunia, memberkati kita juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bulan keluarga ini kita diingatkan ya, kalau kita ingin jadi berkat, menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, garam dan terang dunia, sebenarnya gak usah jauh-jauh. Pikirkanlah dulu keluargamu, jadilah berkat dulu bagi keluargamu. Dan jadilah berkat bagi keluargamu bukan dengan hal-hal yang super, yang besar, yang aneh-aneh. Kenalilah kebutuhan keluargamu dan berusahalah penuhi akan kebutuhan utama dari keluargamu tersebut. Dan saya percaya seperti keluarga Rut dan Boas, saat kita melakukannya, keluarga kita diberkati, maka keluarga kita pun akan mampu untuk menjadi berkat. Mungkin bagi kota kita, mungkin bagi negara kita, bahkan mungkin bagi dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita ya. Jadilah berkat di keluarga kita. Supaya akhirnya kita juga dapat memberkati orang-orang dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menggarami dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami hari ini belajar sebuah hal yang indah sekali mengenai keluarga dari kitab Rut. Sebuah kitab yang sederhana, berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada doktrin di dalamnya, tidak ada ayat-ayat emas di dalamnya. Tapi kami bisa melihat bagaimana keluarga ini berjuang untuk memberkati satu sama lain. Dan akhirnya Tuhan memakai mereka menjadi berkat juga bagi dunia ini, bahkan bagi diri kami yang ada
di dalam ruangan ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau juga boleh menolong kami, meneladani akan keluarga Ruth dan Naomi, supaya kami pun memulai dan terus mencoba untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Mungkin itu suami kami, istri kami, orang tua kami, anak kami, ataupun saudara-saudara kami yang lain. Biarlah akhirnya dari kami yang memberkati, akhirnya juga muncul satu berkat yang lebih besar bagi kemuliaan Tuhan. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, mari kita bersatu hati mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan kita, mari saat ini kita memberikan persembahan kepada Allah. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah tersedia di kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, atau dapat juga ditransfer melalui scan QR Code yang tertera di belakang amplop persembahan. Sembari persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian bersama keluargaku. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memberikan sedikit daripada apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap pihak yang akan mengelola persembahan ini supaya bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Ingatkan kami juga ya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini, ingatkan kami bahwa kami hanyalah pengelola dari semua yang Kau percayakan. Dan Engkau, Tuhan, adalah pemilik dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari saat ini kita berdoa untuk kelompok-kelompok kecil yang ada di GKIM Hosana. Kita berdoa biarlah setiap jemaat yang ikut serta dalam KK ini bisa mengalami persekutuan di dalam Kristus dan melaluinya iman mereka semakin bertumbuh. Mari kita bersatu hati, buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau di GKIM Hosana ini boleh ada kelompok-kelompok kecil yang terus mau bertumbuh serupa dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui kelompok-kelompok kecil ini jemaat-Mu di tempat ini bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Saling menguatkan satu sama lain, saling menjadi berkat satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain ya Tuhan. Biar melalui kakak ini juga ya Tuhan, mereka boleh semakin mengenal kasih Kristus melalui kasih dari sesama mereka ya Tuhan. Kiranya setiap kami ya Tuhan bisa kembali dikuatkan, bisa kembali diberkati ya Tuhan dengan kehadiran kakak ini. Berdoa untuk setiap pembina, untuk setiap pemimpin kakak, biar Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada setiap mereka. Biar mereka bisa memimpin kakak ini ya Tuhan dengan baik, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini mari kita kembali memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita pujikan puji Allah sumber berkat yang akan disambung dengan lagu Dia Diagungkan. Lalu kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Antoni Nathan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dan dimanapun saudara berada, terutama di tengah-tengah keluargamu sendiri, jadilah berkat yang mempermuliakan nama Allah Bapa kita di surga, dan membawa Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita, menjadi terang yang membawakan kedamaian dan berkat bagi keluarga kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih yang begitu sempurna dan ajaib dari Allah Bapa kita, serta karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam karya yang sempurna, serta pimpinan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita setelah kita percaya, senantiasa bersama dengan saudara-saudara sekalian, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kalinya
bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk memasuki saat teduh, dan mohon sesudah saat teduh jangan pulang dulu, akan disampaikan warta jemaat. Ya, mohon waktunya jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah dimulai diwartakan pada minggu yang lalu, bahwa gereja kita GKIM Hosana berdasarkan dari pertimbangan yang telah dilakukan dengan seksama dengan waktu yang cukup lama oleh Majelis Jemaat GKIM Hosana, maka Jemaat GKIM Hosana di dalam tahun 2022 ini berencana akan mengadakan penahbisan jabatan kependetaan atas diri Evangelis Ho Teddy Hermanto yang biasa dikenal dengan nama pendek Evangelis Teddy Ho, ya, jadi lengkapnya Evangelis Ho Teddy Hermanto. Namun sesuai dengan aturan dan ketetapan yang sudah dibukukan di Tata Gereja Sinode GKIM, maka sebelumnya harus dilakukan pewartaan kepada jemaat sebagai sebuah pemberitahuan 3 kali berturut-turut, 3 kali hari Minggu, yakni tanggal 5, tanggal 12 hari ini, dan juga tanggal 19 Juni 2022. Dan jika tidak ada keberatan yang sah, artinya keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari jemaat, maka majelis jemaat kemudian dapat meneruskan dan mengajukan kebutuhan untuk penahbisan jabatan kependetaan ini ke Sinode Gereja Kristen Immanuel untuk ditindaklanjuti di dalam prosesnya, karena nanti yang menyelenggarakan penahbisan atas diri Evangelis Ho Teddy Hermanto adalah Sinode Gereja Kristen Immanuel, dengan menempatkan jabatan pendeta atau diri pendeta yang sudah diteguhkan atau ditahbiskan itu di dalam basis pelayanan di GKIM Hosana. Jadi dimohonkan oleh Majelis Jemaat GKIM Hosana, para anggota jemaat atau para simpatisan jemaat dapat mendukungnya dalam doa dan juga betul-betul mendoakan hal ini, karena kebutuhan seorang pendeta merupakan kebutuhan yang sangat krusial di dalam pelayanan gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman bagi kita sekalian, masih berkaitan dengan berita hamba Tuhan. Pendeta Emeritus Chai Suk-hwe dan Evangelis Kesia Lawira akan melakukan kunjungan misi ke Sekolah Teologi Atas Injil Damai di Wolo, Papua pada tanggal 13 sampai 22 Juni 2022. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Lalu yang berikutnya mengenai ibadah intergenerasi. Bulan ini adalah bulan keluarga di GKIM Hosana. Pada minggu keempat, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2022, akan diadakan ibadah intergenerasi, di mana seluruh anggota keluarga akan beribadah bersama di ibadah umum pertama pukul 7 atau ibadah umum kedua pukul 9. Untuk itu, jemaat dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah intergenerasi ini melalui ArkNet mulai tanggal 5 Juni 2022. Bagi anak sekolah minggu ataupun anak remaja yang sudah memiliki nomor handphone dan alamat email, juga dapat membuat akun ArkNet dan mendaftarkan diri supaya mendapatkan nomor tempat duduk di ruang ibadah. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi TU Gereja. Lalu berikutnya mengenai seminar keluarga. Dalam rangka bulan keluarga, GKIM Hosana mengadakan seminar keluarga dengan tema Pop Culture Parents pada hari Sabtu 18 Juni 2022 pukul 4 sore melalui platform Zoom. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum.
Pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang tertera di layar. Lalu yang berikutnya, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Japiner Sianturi pada hari Minggu 5 Juni 2022. Almarhum adalah ayah dari Ibu Jul Marni Sianturi dan ayah mertua dari Bapak Jul Peter Morris Nababan. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 8 Juni di Sidikalang, Sumatera Utara. Lalu yang berikutnya, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Mangau Buhari Marpaung pada hari Rabu 8 Juni 2022. Almarhum adalah ayah dari Bapak Ramsen Marpaung dan ayah mertua dari Ibu Sophia. Almarhum telah dimakamkan pada hari Jumat 10 Juni 2022 di Medan. Segenap hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GKM Hosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.